Abu Fadilah. Begini Abu Fadilah. Kalau perihal mengenai masalah kias itu bukan ranah kita sudah. Coba saya mau nanya terhadap Aris. Pembagian ilat itu ada berapa kalau dia mempunyai kapasitas dalam masalah kias? Ayo, tidak mungkin tahu. Terkecuali dia Google. Bukan. Mungkin ini kita bahas kalau mau, ayo. Biar saya belum muroja, kalau mau muroja bisa kita diskusi. Makanya tadi saya sampaikan perihal mengenai masalah pembagian ilat itu saya sudah belajar ini, tapi saya merasa sadar, Pak. Ya sebentar. Kalaupun antum mau diskusi, ayo kita tentukan waktu tentang azan itu. Mungkin begini. Biar saya muroja. Untuk Aris ini memang saya perhatikan ya dari awal-awal antum mungkin diskusi sebelum saya hadir di TikTok. Memang saya terkesan betul luar biasa ya Ustadz Aris ini menghadapi teman-teman walaupun beliau mungkin kesannya ya. Ini mohon maaf Ustadz Aris ya. Mungkin antum di diskusi-diskusi lain, maksudnya dengan teman-teman lain. Mungkin di video-video yang lalu, yang dulu-dulu mungkin tahun lalu atau kapan, memang antum itu luar biasa ya. Artinya antum betul luar biasa tetap sabar menghadapi walaupun mungkin kesannya ada bahasa-bahasa yang kurang. Memang kan saya ini memang kan luar biasa. Buka TikTok ini. Iya. Buka TikTok ini kan memang pengantar tidur Ustadz, pengantar tidur. Jadi kalau mau diskusi, tapi begini Ustadz seperti Ustadz Maksud kemarin kan kalau mau diskusi, ayo kita ini kan kita adu kitab kan bisa. Nanti begini, nanti diskusi kita setelah akidah kita masuk kepada ini masalah fikih ya, atau hal-hal yang berbau supaya bisa ketemu lagi Ustadz Ibnu sama Ustadz Aris, terutama masalah-masalah yang begini sensitif. Ini kan kita cuma santai saja ini sebagai selingan tidur ya Ustadz Aris ya. Tapi saya Ustadz Ibnu, saya salut sama beliau Ustadz Aris. Mohon maaf Ustadz Aris ya kalau ada yang menyinggung antum. Begini, saya perhatikan video-video yang di YouTube itu luar biasa ya antum. Artinya dalam hal ini mungkin bukan orang yang perwakilan secara resmi dari Ustadz Salafi, tapi luar biasa antum bisa menghadapi dengan baik, memberikan walaupun bahasa-bahasa yang kurang bagus, tapi saya luar biasa antum bisa membawakan walaupun di sana mungkin ada yang kurang atau ada yang berlebihan, tapi sudah luar biasa beliau mau berdiskusi Ustaz. Betul. Ketimbang bahkan Ustaz, kalau dari saya pribadi luar biasanya beliau itu sangat percaya diri, itu luar biasanya beliau. Itulah Ustaz, luar biasa pada yang berkor-kor di YouTube. Betul. Dengan ininya, dengan gayanya, tapi ketika dia ada diskusi tidak mau. Itu yang saya kurang. Bagaimana caranya ya? Kenapa dia berani di YouTube sendiri, kemudian berkomentar sendiri, apalagi di TikTok dia buat video kemudian di share. Saya sudah tag beberapa ustaz-ustaz yang sering kor-kor di TikTok. Selalu alasan itu sibuk. Itu sampai sekarang saya kurang paham. Saya bilang, emangnya kenapa kalau kita diskusi ilmiah, apakah ini menurunkan derajat antum? Kan kita tidak saling mencela di sini, hanya ingin mengedukasi. Kan beda itu ketika kita bicara sendiri dengan ada lawan bicara. Kan itu bisa dilihat kualitas kita dalam mengolah emosi, itu luar biasa itu. Makanya sampai hari ini Ustaz, itu yang kor-kor di TikTok, yang saya ajak itu untuk diskusi ilmiah. Kalau memang ajaran antum ini benar dan antum kuat dalam hal ini, silakan mari kita diskusikan dengan baik. Karena ada teman-teman saya ini termasuk antum, saya sampaikan pokoknya semua itu teman-teman yang ada di TikTok ini yang siap untuk sama-sama diskusi ilmiah. Tapi alasannya itu selalu sibuk, tidak ada waktu. Saya kurang percaya masa dia buat TikTok, dia bikin video punya waktu, masa untuk diskusi begini tidak punya waktu. Itu yang makanya saya selalu sama Ustadz Aris ini. Ustadz Aris, terima kasih banyak antum meluangkan waktu. Ya ini bukan memuji ya, bukan memuji, saya mohon maaf, saya bukan memuji ini, tapi siap. fakta. Izin saya teruskan Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Nah, jadi saya teruskan yang tadi dulu Ustadz, yang sempat entah itu dipotong bagaimana, saya tetap mau lanjutkan. Nah, seperti itu. 5 menit lagi. Jadi Ustaz, seperti ini. Siap.
Ya terkadang kan ada yang mengatakan kalau pendapatku salah menyalahi apa itu hadis, maka buang pendapatku, ambillah hadis itu. Ya, ya. Ataupun jangan ambil pendapatku, kan ini kan yang sering dipakai oleh ahli terjemah. Betul. Lah, ternyata Imam An-Nawawi itu menjelaskan di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab bahwasanya yang berhak untuk mengatakan salahnya seorang mujtahid dalam berijtihad, termasuk di situ adalah Imam Asy-Syafi'i. Tiada lain adalah fi man lahu rutbatun fil ijtihadi. Jadi orang yang mempunyai pangkat mujtahid itu yang baru bisa untuk mengatakan pendapatnya Imam Syafi'i ini tidak sesuai dengan hadis. Loh, sekarang yang mengatakan pendapatnya Imam Syafi'i ini menyelisih hadis, orang-orang para penterjemah, orang yang tidak mempunyai kapasitas. Imam Nawawi saja menyampaikan bahwasanya yang mampu untuk mengatakan pendapat hasil ijtihadnya Imam Syafi'i itu salah tiada lain adalah seorang mujtahid, dan Imam Nawawi mengatakan wa hadza sha'bun, ini sulit. Betul. Nah, seperti itu. Oh, lantas sekarang mau mengambang-gambangkan dengan hanya modal terjemahan ataupun baca kitabnya cuma sedikit. Contohnya seperti saya mau mengatakan yo tidak sesuai dengan ini. Nah, Makanya saya pribadi, sekalipun saya hafal terhadap mengenai masalah kias, saya tidak berani untuk membahas kias karena bukan ranah saya. Perihal mengenai masalah ilat itu ada yang munasib mu'thir, ada yang munasib mulaim, ada yang munasib mursal, ada yang mulgha. Itu sudah hafal. Namun saya pribadi tidak berani, sadar diri saya pribadi, karena ranah kias itu bukan ranah kita, bukan ranah saya pribadi lah. Antum ini sudah tingkatan ini. Antum sudah mulai sudah istilahnya Imam Ghazali itu. Ya, gimana Ustaz? Yang rojulun layadri. Iya, sadar lah saya pribadi, sadar bahwasanya bukan ilmu-ilmu yang tori, ilmu-ilmu yang kontemporer yang membutuhkan kias. Berarti seperti beberapa afiliasi ini kan ada bahsul masail. Ya mau tidak mau pasti di situ ada namanya ini pendekatan kias. Oh, mohon maaf Ustaz Aris, itu bukan kias tapi itu ilhak. Ini tidak tahu lagi. Ilhak ya, ilhak. Ilhak itu Pak Aris, bukan kita perlu ilhak. Waduh, ilhak itu ya kias itu sendiri. Wah, ini membodoh-bodohi lagi. Tidak sama ilhak sama kias, Pak. Coba terjemah apa arti kias? Ya, ilhak apa sama? Kias itu artinya ilhak. Nah, ini dia, ini main narasi, supaya ini tidak kurang melebar. Kurang ini, saya rasa ini kurang ini sudah tidak sabar. Seolah ini mau pembusukan, padahal kias itu ya ilhak. Ustaz Aris, jenengan baru saja dipuji oleh beliau, kok sekarang kok mulai tidak sabar, santai. Santai Ustaz. Begini Ustaz. Santai, ini sebagai bukti atas pujian Ustaz Abu Fadilah tadi, jenengan itu santai orangnya, jadi santai. Iya. Makanya beliau ini sabar luar biasa. Saya luar biasa. Iya, betul. Beliau ini, makanya saya senang beliau ini diskusi santai, tenang. Makanya ini mudah-mudahan Ustaz Aris memang ya mungkin antum punya pemahaman seperti itu. Maksudnya kalau kita ingin membahas, mungkin kita bisa tentukan waktu, atau mungkin bisa setelah bahas akidah ya, karena masih panjang ini akidah yang kita bahas. Mungkin nantilah kapan-kapan kita bisa masuk ke ranah ini, karena ini ranahnya itu luar biasa ya. Apalagi kita bahas masalah fikih ya, pasti istilah-istilah ini harus kita kuasai dengan baik, dan ini perlu pematangan di awal dan perlu data yang komprehensif. Makanya nanti kalau mungkin memang antum dengan Ustadz Ibnu mungkin agak berbeda dalam hal ini, tapi itulah hikmahnya atau rahmatnya kita saling berdiskusi. Tapi saya mohon maaf karena ini sudah jam 1 Ustadz, jam 1 lewat, hampir setengah 2. Hampir setengah 2 ini Ustadz. Saya mohon maaf ya, mudah-mudahan karena antum mungkin belum setengah 2 ya, mungkin baru jam 12 ya antum Ustadz Ibnu ya. Jam berapa? Betul. Jam di sini sudah jam 12 lewat seperempat Ustaz.
Cocok berarti. Saya di sini sudah jam 1:04, hampir setengah 2. Berarti beda 1 jam. Supaya energi kita ini tidak habis di malam ini, supaya ada persiapan besok lagi. Mudah-mudahan bisa kita jumpa lagi besok diskusi, dan malam Sabtu Ustadz Ibnu dengan Ustadz Mandar. Siap. Tema yang akidah yang kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan antum sehat-sehat dan kita semua di Amin. sehat-sehat. Ustadz Aris, mohon maaf ya. Nah, Iya. biasa saja, Mohon maaf. biasa. Iya, mohon maaf kita. Mohon maaf Ustadz Aris. Kita Ya, saling ya, maaf. ya.